Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Alfiandi Prasetyo. Saya berasal dari kelas C, Prodi Sastra Inggris, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu tempat atau bangunan atau bisa dibilang jembatan yang terkenal di kota saya, yaitu Kota Bangkalan, yaitu Jembatan Suramadu. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, causeway, jembatan penghubung, approach bridge, dan jembatan utama, main bridge. Pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 20 Agustus tahun 2003 dan dibangun serta diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur, dan diperkirakan biaya pembangunan jembatan ini adalah 4,5 triliun rupiah. Bicara mengenai kesenian, kesenian adalah merupakan sarana budaya yang berfungsi untuk mengekspresikan keindahan dalam diri manusia. Di Indonesia terdapat banyak sekali bermacam-macam kesenian yang berasal dari daerah masing-masing. Konsepnya memiliki bentuk yang menunjukkan identitas kesenian tersebut berasal. Dalam hal ini, ada salah satu daerah yang berada di pesisir utara Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Lamongan, memiliki kesenian tari yang khas, yaitu tari boran. Kesenian tari boran memiliki atau merupakan kesenian khas yang berasal dari daerah Lamongan yang diciptakan pada tahun 2006 oleh seniman daerah tersebut. Nama boran diambil dari properti yang digunakan oleh penjual nasi boran untuk wadah nasi beserta lauk pauknya. Secara garis besar, gambaran tari boran ini adalah menggambarkan kepribadian wanita Lamongan yang dalam skala kecil diwakilkan oleh penjual nasi boran dalam menjajakan dagangannya dan berinteraksi dengan para pembeli yang penuh kesabaran, gairah dan semangat, serta ketangguhan adalah semangat mereka dalam menghadapi ketatnya persaingan dan beratnya tantangan hidup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari kelas C Sastra Inggris. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makanan khas daerah Sulawesi Selatan. Makanan khas daerah adalah makanan yang dimana umumnya akan dapat dikonsumsi pada sebuah daerah. Biasanya karakter yang berada pada sebuah daerah akan dapat mencerminkan sebuah karakter yang dimiliki oleh masyarakatnya. Contoh makanan daerah Sulawesi Selatan yang paling terkenal adalah coto Makassar. Sajian ini terbuat dari isi perut sapi atau biasanya dipanggil jeroan yang direbus dalam waktu lama dengan tambahan racikan rempah khas Indonesia. Makanan khas Sulawesi Selatan ini biasanya dihidangkan dengan burasa atau lontong yang dibuat dengan santan dan rempah. Kuliner khas Makassar lain yang tak kalah terkenal adalah jalangkote. Kue ini memiliki bentuk yang mirip dengan pastel, hanya saja kulit lebih tipis dan kering. Kulit jalangkote menggunakan bahan dasar terigu, telur, santan, mentega, garam, dan bahan-bahan tambahan lainnya, dan dibuat tipis. Tak hanya kulit, isinya pun beda. Jalangkote biasanya hanya diisi dengan sayur-sayuran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut adalah penjelasan beberapa kesenian yang ada di daerah saya di Desa Bilapora, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, yaitu sandur. Sandur merupakan salah satu kesenian tradisional masyarakat dari Desa Bilapora, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Pemain sandur terdiri dari pengerawit atau pemusik, penyanyi, dan penari yang biasanya disebut lengge. Sandur biasanya diadakan di acara remo atau hajatan semacam arisan yang diselenggarakan oleh kelas sosial atas dalam masyarakat Madura. Latar belakang profesi anggotanya sangat beragam. Biasanya seorang ketua kelompok dari remo ini memiliki latar belakang kekokohan yang kuat. Di antaranya blater, tokoh yang berwibawa dan disegani. Bisa juga disebut klebon atau kepala desa. Juga tokoh yang ekonomi mapan dan berotak sosial tinggi. Inti dari acara ini sebenarnya adalah arisan yang berantai atau penggalangan dana. Dengan adanya tradisi ini, selain arisan juga bertujuan untuk terjalin solidaritas masyarakat etnis Madura. Sedangkan sandur adalah hiburan atau musik sebagai daya tarik agar banyak orang yang datang. Dalam sandur sendiri ada 3 babak, yaitu ting genting atau pembukaan, dungdung tarian penyambut tamu, dan andongan atau tamu undangan dipanggil untuk bergilir menari bersama lengge, atau dalam istilah bahasa Maduranya yaitu atandeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifla Aninda Wahdini dari kelas C Prodi Sastra Inggris Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari Kota Gresik. Di sini saya akan mengenalkan salah satu wisata yang ada di Kota Gresik, yaitu Pantai Pasir Putih, atau lebih gampangnya dikenal sebagai Pantai Dalgan. Pantai Dalgan ini merupakan salah satu rekomendasi wisata bahari di Gresik. Pantai ini berlokasi tepat di Kecamatan Panceng, Gresik, Jawa Timur. Dari pusat kota Gresik, pantai ini hanya berjarak 40 km saja. Lokasi pantai ini terbilang strategis karena letaknya juga dekat dengan Lamongan. Jadi, pengunjung yang datang dari Gresik dan Lamongan bisa mengakses Pantai Dalgan dengan mudah. Lantas, atraksi apa saja yang Pantai Dalgan tawarkan? Pantai ini menawarkan pasir putih yang kontras dengan air lautnya yang jernih. Selain itu, ada juga beragam wahana yang bisa pengunjung manfaatkan, seperti sewa perahu, banana boat, layang-layang, memancing, dan ban untuk bermain bersama keluarga atau kerabat. Kalau yang ingin menikmati sunset atau sunrise, pengunjung juga bisa menemukannya di sini, tapi dengan catatan datang di waktu dan kondisi cuaca yang tepat. Harga tiket masuk Pantai Dalgan tidak dikenaikan. Satu orangnya hanya kena biaya senilai 10.000. Kalau membawa kendaraan pribadi, pengunjung akan kena tarif parkir tambahan senilai 5.000 untuk sepeda motor dan 10.000 untuk mobil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Jevin Rosaina Moi dari kelas C Prodi Sastra Inggris Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jembatan terkenal yang ada di daerah saya, yaitu Jembatan Yotefa. Jembatan Yotefa. Jembatan ini terletak di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Jembatan ini bernama Jembatan Yotefa karena jembatan ini berada di Teluk Yotefa. Jembatan ini memiliki panjang 732 meter dan lebar 21 meter dan menghubungkan kawasan utama Kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Jembatan ini dibangun sejak 2015 dengan alokasi dana sebesar 1,8 triliun. Pembangunannya selesai pada tahun 2019. Tepat pada 28 Oktober 2019, jembatan ini diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kini Jembatan Yotefa menjadi salah satu jembatan ikonik di Papua. Selain karena pemandangannya yang indah, jembatan ini juga menghubungkan salah satu kota dengan kota lainnya. Dengan begitu, masyarakat bisa menghemat waktu saat beraktivitas.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq. Saya dari Prodi Sastra Inggris kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dan melampirkan beberapa kesenian daerah yang ada di daerah saya, yaitu Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Makassar dan juga Bone. Di sini saya akan melampirkan dua jenis, yaitu bahasa dan juga kesenian tarinya. Untuk bahasanya sendiri itu di Sulawesi Selatan itu biasanya bahasanya itu ada 3 jenis. Yang pertama bahasa Bugis yang umumnya digunakan oleh masyarakat Bone. Kemudian ada bahasa Mangasara yang umumnya digunakan di sekitar Makassar seperti Goa. Kemudian ada bahasa Toraja yang seperti namanya saja bisa kita ketahui bahwa itu adalah bahasa dari khas daerah Toraja. Kemudian untuk kesenian tarinya sendiri ada yang namanya tari kipas pakarena. Nah, tari kipas ini sebenarnya digunakan pada upacara-upacara adat ataupun untuk menghibur jika ada acara-acara seperti acara peringatan dan lain-lain. Nah, filosofi daripada tarian ini itu sendiri adalah bahwa mitosnya dulu ada perpisahan antara masyarakat bumi dan masyarakat kayangan, yang dimana tari ini diajarkan oleh masyarakat kayangan sebelum kembali ke langit untuk mengajarkan kepada masyarakat bumi bagaimana caranya bertahan hidup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamiliatu Taufikia. Saya merupakan mahasiswa Prodi Sastra Inggris kelas 1C dengan nomor NIM 210511100132. Baik, di sini saya akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata yang ada di kota saya, Sumeneb, yakni Pantai Selopeng. Nah, Pantai Selopeng ini terdapat di Desa Empunten, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb, yang mana berjarak 21 km dari pusat kota Sumeneb. Nah, jika dari Jembatan Suramadu mau ke area Pantai Selopeng, yakni sekitar kurang lebih 180 km atau 4-5 jam. Nah, apa saja sih fasilitas yang ada di Pantai Selopeng? Yaitu yang pertama ada gazebo, terus yang kedua ada permainan anak-anak, dan tak lupa pula di dalamnya ada kafe. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih Pantai Selopeng tersebut? Mari saksikan dan jangan lupa langsung kunjungi area Pantai Selopeng di Sumeneb, oke? Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Kamila Imani dari Kabupaten Pamekasan, program studi sastra Inggris dari Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Simpelnya, wawasan Nusantara ini adalah cara pandang masyarakat atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, negara, dan NKRI. Nah, untuk contohnya tersendiri ini saya akan memberikan contoh dari wisata di kota saya, yaitu kota Pamekasan. Wisata yang saya ambil adalah wisata Pantai Talang Siring, yaitu pantai yang terletak di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Untuk masuk ke dalamnya itu hanya dibanderol dengan harga Rp2.000 per orang, dan untuk tiket sepedanya itu hanya dibanderol dengan Rp3.000. Jadi untuk satu sepeda dari satu orang dibanderol dengan harga Rp5.000. Nah, di dalam Pantai Talang Siring ini terdapat berbagai macam mainan anak-anak, kolam renang, warung, dan ada lagi satu yaitu wisata mangrove. Tetapi untuk masuk ke wisata mangrove ini dikenai biaya tiket sebesar Rp2.000. Nah, bagaimana? Apa ada yang tertarik untuk mampir ke wisata Pantai Talang Siring di Kota Makassar? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.